Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mengizinkan kita semua untuk bisa thalabul ilmi ya, di majelis yang mudah-mudahan penuh berkah ini. Dan pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas ya, pembahasan perdana kitab Fathu Rabbil Bariyah Bitalkhis Al-Hamawiyah. Jadi kitab ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, aslinya ini kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Judul aslinya Al-Fatawa Al-Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Judul aslinya. Jadi fatwa-fatwa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Afwan. Oke. Baik, saya ulangi ya. Jadi kitab ini sesungguhnya kitab aslinya adalah kitab yang ditulis atau disusun oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Judul aslinya Al-Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Itu. Al-Fatawa itu artinya berarti fatwa. Sama seperti kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ya. Kitab yang tersusun ya, karena ada pertanyaan gitu. Lalu dijawab oleh Ibnu Taimiyah, fatwanya beliau. Jadilah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Yang bertanya waktu itu seorang hakim ya. Nah kalau ini yang nanya itu penduduk kota Hamad yang ada di Suriah. Sampai sekarang masih ada kotanya. Hamad ya. Jadi dulu itu dikenal dengan negeri Syam, Biladus Syam. Syam itu mencakup Suriah, Palestina, Jordania. Nah, apalagi satu lagi. Nah, sebagian Irak ya. Kiblatnya Palestina, pusatnya Suriah. Pusat Syam itu Suriah. Itu sebenarnya negeri penuh kebaikan aslinya, Suriah itu. Tapi hancur lebur sekarang kan. Hancur itu negerinya. Nah, kota Hamad itu ada di Suriah. Waktu itu ada beberapa orang dari kota Hamad datang bertemu dengan untuk bertanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, tentang ayat-ayat Allah Ta'ala dan hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah. Itu. Karena waktu itu daerah Syam dikuasai oleh orang-orang Asy'ariyah. Jadi yang jadi orang-orang dekat khalifah itu orang-orang Asy'ariyah. Dan pengaruhnya sangat kuat. Khalifahnya itu mungkin semacam gubernurnya itu memang sangat dipengaruhi oleh pemikiran Asy'ariyah ya secara akidah. Lalu ada orang gelisah gitu. Nah, mereka mendatangi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk bertanya tentang tadi pemahaman para ulama salaf terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Misalnya tentang gimana sih cara memahami Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian bagaimana sih memahami bahwa Nabi pernah mengatakan inna quluba bani Adam baina isba'aini min asabi'ir Rahman. Sesungguhnya hati
manusia itu ada di antara dua jari dari jari jemari Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Rahman. Itu gimana memahaminya? Nah, kemudian ada lagi hadis Nabi, misalnya yadau al-jabbaru qadamahu finnar. Allah menginjakkan kakinya di dalam neraka. Itu gimana? Nah, itu mereka ingin dapat penjelasan dari seorang ulama yang sangat masyhur kala itu, namanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Lalu dijawab. Nah, jawaban-jawaban rinci beliau itu ya menurut informasi dari beberapa riwayat dikumpulkan itu ada 50 halaman. Khamsuna safha. Nah, tapi dalam versi yang lain ya ada 83 halaman. Ya, termasuk dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin sampai 83 halaman. Nah, kitab ini tidak mudah dipahami ya, terutama bagi para pemula ya. Maka ada ulama-ulama yang mensyarah ya, di antara Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi itu yang mensyarah kitab apa tadi? Kitab aslinya judulnya Al-Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Nah, itu disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi di antaranya ya. Ada juga Syekh Khalid Al-Muslih rahimahullah. Ini yang mensyarah kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, Syekh Ibnu Utsaimin sendiri beliau menulis kitab ini Fathur Rabbil Bariyah bi Talkhis Al-Hamawiyah adalah sebagai ringkasan. Ringkasan kitab apa tadi? Al-Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Nah, Al-Hamawiyah itu nama penduduk ya suatu kota yang disebut kota Hamad. Hamad yang ada di Suriah. Nah, jadi maksudnya Al-Fatawa Al-Hamawiyah itu adalah fatwa-fatwa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kepada orang-orang yang datang bertanya kepada beliau dari Madinah atau dari kota Hamad. Nah, maka disebutnya Al-Fatawa Al-Hamawiyah. Itu cerita kenapa kitab ini disebut Al-Hamawiyah tadi, ada nama Al-Hamawiyah. Nah, ini penting ya buat sekalian. Azani Allah wa iyyakum ajmain. Kok ada iklan tiba-tiba ini? Nah, itu ya. Jelas ya? Jadi Al-Hamawiyah itu dari situ asal usulnya. Jadi dia bukan aliran baru ini ya. Ini ada aliran akidah aliran Hamawiyah, bukan. Ya, tapi tadi adalah suatu akidah berdasarkan pemahaman salafus saleh ya, generasi sahabat yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika ditanya tentang ayat-ayat sifat dan hadis-hadis Nabi tentang sifat jatiyah Allah Ta'ala tadi ya. Tentang jari, tentang Allah menginjakkan kakinya di neraka. Itu gimana memahaminya kan gitu. Nah itu. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri ya ini adalah seorang ulama yang lahir di abad ke-7 Hijriah ya. Beliau lahir pada tahun 661 Hijriah. Berarti abad ke-7 kan? Di daerah yang disebut Harran. Ya, dekat dengan Damaskus. Damaskus ya dekat dengan Suriah itu ya. Nah, Al-Harrani. Beliau ini berguru kepada beberapa guru ya, diantaranya Ibnu Abdi Daim, Ibnu Abi Yasir, kemudian Al-Kamal Ibnu Abd, ada Ibnu Abi Al-Khair, ada Syekh Samsuddin, ada Ibnu As-Sirafi, ada Imam Al-Qasim Al-Irbili, dan ada Ibnu Allan, dan banyak lagi. Itu yang masyhur dari guru-guru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian murid-murid beliau banyak yang terkenal ya. Jadi ada murid-murid beliau yang cukup masyhur ya, dan banyak karyanya. Di antaranya siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beda nanti, Ibnu Al-Jauzi beda. Ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu yang banyak karyanya. Bahkan ada ulama mengatakan sudah cukup itu. Keberadaan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu sudah cukup menunjukkan keagungan kedudukan Ibnu Taimiyah. Murid beliau cerdas ya, Ibnu Qayyim itu. Nah, tentu Ibnu Qayyim tidak pernah melupakan gurunya. Nah, mungkin karena beliau memuliakan gurunya, jadi ilmunya bermanfaat. Gitu ya. Jadi beliau
sering ya menyebut-nyebut nama gurunya, dan itu sebagai bukti keagungan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Itu sudah cukup. Beliau katakan ya, kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan, laulam yakun li Syekh ya Ibnu Taimiyah minal manaqib illa tilmidahu as-sahir Syekh Samsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya. Jika saja Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu tidak ada catatan biografi beliau, nggak ada. Andai kata itu nggak ada gitu ya, maka sudahlah cukup keberadaan murid beliau yang masyhur itu, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, yang memiliki banyak karya tulis, yang dengan karya tulisnya itu banyak orang mengambil manfaat. Lakana ya ghayatan fid dilalati ala azami manzilati. Maka itu udah cukup menunjukkan keagungan kedudukan Ibnu Taimiyah. Itu kata siapa? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Bulughul Maram, Syarah Fathul Bari, Sahih Bukhari ya. Nah, jadi emang sering Ibnu Qayyim itu mengutip ya pendapat dari gurunya. Maka itu diantara barangkali keberkahan beliau ya. Itu udah dianggap cukup. Nah, selain Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya, ada guru yang berguru kepada Ibnu Taimiyah ya, yang juga masyhur, Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu muridnya Ibnu Taimiyah, yang punya tafsir Ibnu Katsir, lalu nulis kitab Al-Bidayah wa Nihayah ya, kitab sejarah yang berjilid-jilid itu. Nah, lalu ada siapa lagi? Imam Az-Zahabi yang nulis kitab Al-Kabair diantaranya. Kemudian kitab yang masyhur ya, Mizanul I'tidal. Ini dirujuk oleh banyak orang dalam bidang ilmu hadis ya. Kalau mau tahu biografi para perawi itu ya merujuk ke kitab Mizanul I'tidal. Itu berjilid-jilid juga. Nah, itu diantara murid Ibnu Taimiyah ya. Itu yang masyhur, yang sering kita dengar ya di telinga kita. Sering kan? Ibnu Katsir, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Az-Zahabi. Nah, ada juga nggak begitu populer ya, setidaknya tidak sepopuler yang tiga ini. Ada namanya Syekh Muhammad bin Ahmad ya, bin Abdul Hadi, penulis kitab As-Sarim ya, Al-Manqi wal Ajza Al-Mufidah fi Al-Hadis ya, dan lain-lain. Atau ada Jamaluddin Al-Mazzi ya, penulis kitab Tahdzibul Kamal fir Rijal. Ini juga dalam ilmu rawi hadis ya. Jadi murid-muridnya jadi-jadi gitu. Murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya memang buktinya apa ya, dari karya tulis itu. Dari karya tulis kan ilmunya jadi bisa diambil ya oleh banyak generasi karena ada peninggalannya gitu ya. Nah, yang mudah-mudahan kita semua bisa menulis ya. Nah, sehingga dengan menulis, nah amalnya terus ngalir kan? Betul atau tidak? Betul. Nah, itu sekilas tentang sosok Ibnu Taimiyah. Nah, lalu saya Ibnu Al-Utsaimin yang mentalkhis atau meringkas kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau ini lahir tanggal 17 ya, bulan Ramadan tahun 1347. Berarti berapa tahun lalu? Sekitar 93 tahun yang lalu ya. Beliau benar, kan sekarang 1444 ya? Berarti kalau beliau lahir tahun 1347, 93 tahun yang lalu kan? Ya kan? 93 tahun yang lalu. Tapi beliau sudah wafat. Nah, beliau Syekh Ibnu Al-Utsaimin ya, belum begitu lama sih wafatnya beliau ya. Kalau di kitab ini ya disebutkan beliau wafat pada tanggal 15 bulan Syawal. Lahirnya Ramadan, meninggalnya bulan Syawal tahun 1421 Hijriah.
Berarti berapa tahun yang lalu? 1421. Sekarang 1444. 23 tahun yang lalu. Berarti berapakah usianya Syekh Ibnu Al-Utsaimin yang lahir pada tahun 1300 berapa tadi? 1347 lahirnya, wafatnya tahun 1421. Lahir 1347, sekitar 7374 ya meninggalnya. Usianya berarti lumayan panjang ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri usia beliau sekitar 60-an ya. Jadi beliau tadi lahir tahun 661 ya. Wafatnya itu tahun berapa? 728 Hijriah. Berarti berapa tahun tuh? 728 dikurangi 661. 67 tahun ya. Termasuk lumayan panjang juga ya Ibnu Taimiyah. Kalau yang agak pendek usianya Imam Nawawi ya. Nah, sekitar 45 tahun ya. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Nah, Syekh Ibnu Al-Utsaimin itu guru yang paling berpengaruh menurut pengakuan beliau ya adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah yang nulis kitab tafsir As-Sa'di. Itu nama pendeknya. Kalau kitab aslinya apa? Taisir Kalamil Mannan, Taisir Karimir Rahman ya. Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan ya. Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Lalu lebih masyhur dengan sebutan Tafsir As-Sa'di. Nah, lalu guru keduanya yang paling banyak pengaruhnya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya, Syekh bin Baz itu guru dari Syekh Al-Utsaimin ya. Bukan seangkatan, ketemu sejaman. Ya pasti guru sama murid pasti sejaman. Nggak mungkin gurunya mati, muridnya muncul. Pasti sejaman, ya sejaman. Nah, itu. Dan itu syarat berguru itu harus sejaman ya, harus hidup sejaman. Nah itu sekilas ya penulis kitab ini ya, Fathur Rabbil Bariyah Bitalkhis Al-Hamawiyah, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, beliau pengajar di Masjid Nabawi, termasuk di Masjidil Haram ya. Setiap musim haji beliau ngajar di sana ya sampai beliau wafat. Nah itu, dan beliau juga karyanya banyak sekali ya. Ibnu Utsaimin karyanya luar biasa ya. Hampir semua bidang ilmu punya beliau ini karyanya. Fikih punya, usul fikih punya, tafsir punya, hadis ya beliau punya juga, kitab hadis ya. Nah, hampir seluruh bidang ilmu syariat nampaknya balaghah punya. Ilmu tentang mawaris punya juga, itu luar biasa ya. Saya ini ya. Nah, jadi berkah. Termasuk ulama muasir yang berkah ya usia dan ilmunya beliau ini. Nah, ini kita sudah mempelajari ya beberapa kitab beliau. Kemarin kitab Al-Qawaid Al-Musla ya, alhamdulillah kita sudah khatamkan, itu juga karya beliau. Dan ini juga kita akan membahas kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu sebagai muqaddimah. Jadi kitab Fathu Rabbil Bariyah Bitalkhisil Hamawiyah itu aslinya kitab apa? Ringkasan dari Al-Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik. Sekarang kita akan masuk pada muqaddimah ya. Muqaddimah dari kitab ini ya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nah, ini adalah namanya khutbatul hajah ya. Muqaddimah khutbah yang sering
disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah-khutbah beliau. Ini sering sekali ya. Rasul ketika mau menyampaikan khutbah, menyampaikan taklim, memulai dengan ini. Nah, ada orang bilang nggak seneng ya, bosan dengerin ini katanya. Nah, akhirnya berinovasi gitu. Padahal ini sunnah. Nah, ini sunnah. Kan ada orang kadang-kadang supaya dianggap bagus secara retorika, nah dia mencari-cari mukaddimah ya, mungkin cari dari yang lain atau dia mungkin nyusun sendiri seterusnya. Nah, padahal sudah ada beberapa mukaddimah yang sering disampaikan oleh Rasulullah SAW dan ini diantara yang paling masyhur ya. Nah, ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Ya tentu isinya adalah pujian bagi Allah Ta'ala, mohon pertolongan, mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan mohon perlindungan dari keburukan diri kita, dari keburukan amal kita. Lalu barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah tidak akan ada yang bisa menyesatkannya, dan sebaliknya barang siapa yang disesatkan tidak akan ada yang mampu memberi petunjuk kepadanya. Saya itu baru mengucapkan 2 kalimat syahadat dan sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau memulai amma ba'du ya, kata beliau. Bapak Ibu dan ikhwas sekalian, amma ba'du ini pentingnya. Kalimat yang juga sering diucapkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali beliau ya, menyampaikan mukaddimah, memuji-muji Allah Ta'ala, ya, membaca 2 kalimat syahadat, itu beliau hampir selalu mengucapkan amma ba'du. Amma ba'du itu juga bisa dibaca amma ba'dah. Tapi amma ba'du afdal, lebih utama. Pernah nggak dengar penceramah atau mubaligh atau ustadz, dia tidak amma ba'du tapi amma ba'dah? Belum pernah ya? Ada tuh sebagian ustadz, ya dia amma ba'dah. Nah, itu ya dibaca amma ba'dah. Kalau di sini kan amma ba'du, dalnya, harokat huruf dal. Kalau tidak pakai dhamir, maka dibacanya amma ba'du. Tapi kalau ada dhamir ha, maka jadi bukan amma ba'du lagi, amma ba'dah. Ba'dah. Gitu. Adapun setelahnya saya itu. Nah, itu bisa. Cuman yang utama amma ba'd. Karena ini yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ada sebagian ustaz tidak amma ba'du tapi amma ba'dah. Boleh, kalau secara bahasa boleh, tidak ada masalah. Amma ba'dahu gitu ya. Atau amma ba'du. Amma ba'du. Walaupun ada orang bertanya, lah kan bukanlah ba'du itu dia zorof. Zorof itu kata keterangan dalam bahasa Arab, dan zorof itu selalu mansub ya, selalu berharokat fathah. Contoh, sholat yang dilakukan setelah sholat fardu disebut namanya sholat apa? Ba'diyah kan? Nah, kalau kita sebut lengkap bagaimana tuh? Saya sholat setelah subuh, gimana bahasa Arabnya? Maaf, subuh nggak ada ya. Saya sholat setelah isya, gimana antum ngomongnya? Sholat ba'dal isya, ya kan? Sholat ba'da zuhur. Memang begitu, hukum zorof begitu. Nah, lah kok ini dibaca ba'du? Nah, itu kaidahnya, bapak-bapak dan sekalian, ketika tidak ada namanya mudhof ilaih ya, karena kata isim yang datang setelah ba'du itu kan, ba'da itu namanya mudhof ilaih, zorof itu jadi mudhof ya, disebut sibhul jumlah. Kalau disebut mudhof ilaihnya maka bunyinya harus fathah, ba'dal asri, ba'dal jumu'ati, ba'dal yaumi gitu. Tapi kalau nggak disebut bagian belakangnya maka fathah berubah jadi dhamma. Maka amma ba'du. Nah, ini penting juga ya, pengetahuan lah. Jadi kalau pas ada ustaz bilang amma ba'dah, ya nggak usah heran gitu ya. Ilmunya udah kita bahas di sini. Nah, karena ada domir ha yang itu merupakan mudhof ilai dari kata ba'da tadi. Kalau disebut maka bunyinya ba'dah, ba'dahu. Kalau nggak ada maka bunyinya ba'du. Sama dalam Al-Quran. Antum kalau baca Al-Quran kadang-kadang kita menemukan ada bukan min qabli tapi min qablu. Ada nggak? Ada. Kalau nggak tahu berarti jarang baca Quran kita kan. Ada min qablu itu.
Itu kalau ilmu kita baru gitu ya tentang kaidah, menyalahi dua aturan itu. Qoblu harusnya qobla kok qoblu. Apalagi di depannya ada min. Kok min qoblu kan gitu. Nah, tadi keterangannya. Karena mudhof ilaihnya dihazab, maka konsekuensinya dia jadi dhammah, min qabl. Dalam surah Al-Jumu'ah misalnya. Surah Al-Jumu'ah kan ada ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ard. Ada yang hafal surah Al-Jumu'ah? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Apa? Min qablu apa min qabli? Min qabl ya. Kalau nggak salah min qabl. Kalau nggak ya di surah Al-Munafiqun itu ya. Tapi kayaknya itu min qabl ya. Ya itu sedikit penjelasan tentang amma ba'du. Fa inna Allah Ta'ala ba'atsa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW bil hadyi wa dinil haq. Dengan petunjuk, dengan agama yang benar, rahmatan lil alamin wa qudwatan lil amilin, sebagai rahmat bagi seluruh alam dan sebagai tauladan bagi orang-orang yang beramal ya, qudwatan lil amilin wa hujjatan alal ibadi ajmain, dan sebagai hujjah atas seluruh hamba. Fa'addal amanah, yang telah menunaikan amanat, wa ballagha risalah, telah menyampaikan risalah, wa nasahal ummah, dan telah menasehati umat, wa bayyana linnasi ya, jami'a ma yahtajuna ilaih, dan Rasul telah menjelaskan kepada manusia seluruh apa yang dibutuhkannya. Nah, itu telah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ya, fi usuli dinihim wa furu'ihi, dalam pokok-pokok agama mereka, maksudnya manusia, maupun dalam masalah-masalah furu', masalah cabang. Falam yada khairan illa bayanahu wa hasa alaih, dan Rasul tidaklah meninggalkan kebaikan kecuali pasti pernah dijelaskan oleh beliau. Tidak pernah ada satupun kebaikan, pasti beliau menjelaskannya dan mendorong untuk melakukannya. Itu pasti. Nah, jadi seluruh kebaikan dalam agama ini pasti pernah dijelaskan oleh Nabi gitu. Jadi kalau ada orang menganggap kebaikan Nabi tidak pernah menjelaskan, gimana itu? Enggak benar ya itu. Dalam urusan agama loh. Karena seluruh kebaikan pasti pernah dijelaskan oleh Nabi SAW. Kalau ada orang menganggap sesuatu baik, padahal Nabi dulu nggak menjelaskan, ya itu nggak benar. Gitu. Karena semua dijelaskan oleh Rasulullah. Nggak mungkin ada yang tertinggal, tidak mungkin. Maka kalau ada amalan aneh-aneh yang nggak pernah dijelaskan oleh Nabi, tidak pernah disampaikan oleh Nabi, ya itu ya nggak. Itu yang disebut apa namanya? Bid'ah itu gitu. Karena semua dijelaskan, Nah itu ya. Nah, begitu seterusnya, walam yatruk syarran illa hadzaru al ummata anhu. Rasul tidak pernah meninggalkan ya keburukan sedikit pun, kecuali Rasul pasti pernah mengingatkan umat dari keburukan tersebut. Hatta taraka ummatahu ala al mahajjatil baydha, ya, sehingga Rasulullah itu meninggalkan umatnya dalam keadaan apa? Di atas jalan yang terang. Lailuha kana hariha, malamnya bagaikan siangnya. Pasaro alaiha ashabuhu, nah, nayyaratan mudiah. Lalu kemudian para sahabat beliau ya berjalan di atas jalan yang terang itu, nah, juga dengan bersinar dan bercahaya. Wa talaqaha anhum kadzalikal qurun al mufaddalah. Lalu kemudian ya generasi berikutnya ya juga mengambil ya jalan tersebut ya yang diwarisi dari para sahabat tadi ya, oleh generasi al-mufaddalah yang memiliki keutamaan ya, yaitu generasi tabi'in. Hatta tajhamul jawu bizulumatil bid'ah al-mutanawwi'ah. Nah, sampai
Jadi ada generasi sahabat, generasi tabi'in. Sampai akhirnya disebutkan di sini tercemar oleh kegelapan bid'ah yang bermacam-macam itu. Tapi bid'ah di masa sahabat udah ada belum? Udah ada. Jadi makanya bahkan di zaman Nabi sudah ada gitu. Bid'ah itu udah dari dulu. Makanya Nabi mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Karena emang udah ada gitu. Pernah Rasul lihat sendiri itu. Waktu beliau sholat ada sahabat sholat. Waktu salam tangannya gini, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu Rasul gak pernah ngajarin. Ada yang begini. Itu ditegur oleh Nabi. Ya kenapa engkau ketika salam ya tanganmu berbalik seperti ekor hewan yang kepanasan gitu ya. Nah itu seperti ekor kuda ya yang kepanasan kata Rasulullah SAW. Udah cukup kalau engkau salam cukup ya nengok kanan nengok kiri tangannya gak usah ikut begini. Nah itu udah ada itu. Kalau ditanya itu tahu dari mana itu sahabat kan? Ya mungkin nggak tahu ya. Tapi kalau benar pasti dibenarkan oleh Nabi SAW. Ada nggak amalan yang dilakukan sahabat Rasul nggak ngajarin? Ada juga gitu. Ada juga. Nah maka jangan digeneralisir gitu. Oh dulu juga ada kok sahabat melakukan amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tapi oleh Nabi dibenarkan. Nah ini kata mereka dalil bid'ah hasanah kan gitu. Iya. Tapi mereka nggak baca itu. Ada nggak hadis-hadis yang menjelaskan ada sahabat yang ditegur oleh Nabi karena Nabi nggak ngajarin. Nah salah satu contohnya itu kalau nggak benar ya ditegur. Itu bid'ah apa namanya? Nah, gitu ya. Jadi antum kalau membuat perkara baru sementara Nabi sudah tidak ada, ya antum ibarat tadi sholat tangan antum digini-ginikan ya. Seperti ekor kuda yang kepanasannya. Nah ini bapak-bapak dan ibu sekalian. Jadi semua udah diajarkan oleh Rasul, ya semua kebaikan dan semua keburukan sudah diperingatkan oleh Nabi SAW. Pokoknya terang sekali. Tapi tadi hatta tajhamul jawwu bizulumatil bid'il mutanawwi'ah allati kada biha mubtadi'uha al-islam wa ahlahu. Nah, yang membuat Islam dan para pemeluknya hampir saja tertipu ya oleh bid'ah-bid'ah tersebut. Baik dalam bid'ah masalah akidah maupun bid'ah masalah amaliyah ya. Nah, masalah amaliyah itu. Nah, wasaru yatakhabbatuna fiha khabta aswa ya. Dan mereka apa itu? Ya, melakukan gerakan serampangan gitu ya. Nah, jadi betul-betul ngerusak para ahlul bid'ah itu. Ya. Wa yabnun mu'taqidatihim ala nasjil ankabut wa auha. Yang mana mereka itu membangun akidah mereka ya di atas sarang laba-laba yang rapuh ya itu. War-Rabb subhanahu wa ta'ala yahmi dinahu bi awliyaihi alladhina wahabahum minal imani wal ilm wal hikmah ma bihi. Tapi Allah Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga agamanya dengan ya kekasih-kekasihnya, dengan wali-walinya yang oleh Allah diberikan karunia berupa keimanan, ilmu, hikmah ya. Ma bihi yasudduna haula'il a'da, yang dengan itu mereka menangkal para musuh-musuh agama, para ahlul bid'ah. Wa yarudduna kaidahum fi nuhurihim, dan menolak ya tipu daya mereka dikembalikan ya kepada kepongahan mereka. Fama qama ahadun bi bid'atin illa qayyadallahu walahul hammin ahli sunnati man yudhidu bid'atahu wa yubtiluha. Tidak ada satupun orang yang ya, berusaha untuk melakukan perbuatan bid'ah, menyuburkan bid'ah, melainkan pasti Allah akan membangkitkan ya dari
hambanya dari kalangan ahlu sunnah yang bisa membantah kebid'ahan tersebut dan mementahkannya, membatilkannya. Itu pasti itu ada. Ya, di mana ada kebid'ahan maka di situ nanti ada sunnah. Ya, oleh Allah dikirim gitu ya, hamba-hambanya yang bisa membantah sunnah itu. Maka bapak-bapak dan sekalian, jika ada di kampung kita, di tempat lingkungan kita tinggal bid'ah, hidup subur, nah di situ kita nggak usah khawatir untuk menghidupkan sunnah. Karena ketika sunnah hidup, lambat laun bid'ah akan terkikis. Tapi ketika kita yang sudah tahu sunnah diam saja, tidak melakukan gerakan apapun, maka bid'ah akan subur gitu. Maka ya dihidupkan sunnah gitu ya. Nah, di antara yang paling efektif yaitu kajian-kajian sunnah dihidupkan. Nanti masyarakat paham, nah maka bid'ah itu akan perlahan tapi pasti akan mati, dia ditinggalkan. Tapi kalau nggak ada, ya pengajaran sunnah, tidak ada taklim ya, yang diajarkan di dalamnya ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulnya, maka bid'ah akan subur. Coba perhatikan ya, di tempat-tempat yang bid'ah subur pasti kajian sunnah nggak ada. Ya, kalau ada, pasti nanti akan pelan-pelan ditinggalkan. Itu pasti. Nah, jika ahlul bid'ah saja semangat menyampaikan kebid'ahannya, maka kita yang paham sunnah harusnya lebih semangat lagi. Enggak usah takut, Allah pasti akan tolong. Allah pasti akan tolong. Gitu, Bapak Ibu dan sekalian. Nah, kemudian wakana dimatil qaimina ala haula ilmu betadi'ah, di antara tokoh yang berdiri paling depan untuk membantah para ahlul bid'ah itu siapa? Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdissalam bin Taimiyah Al-Harrani, yang dikenal dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Taimiyah itu sebenarnya nama siapanya? Bukan. Nama buyutnya. Daerahnya Al-Harrani. Iya, bukan kakeknya. Kan nama aslinya siapa? Taqiyuddin Ahmad nama aslinya. Nama aslinya Taqiyuddin Ahmad. Bapaknya siapa? Abdul Halim. Kakeknya siapa? Abdus Salam. Buyutnya siapa? Nah, jauh banget kan? Jauh banget tuh. Anak buyutnya ya. Nah, Al-Harrani. Tapi yang tokoh juga beliau ya. Ya itu. Ibnu Utsaimin, itu Utsaimin nama siapa? Bukan nama bapaknya itu. Nama bapaknya Saleh. Nama asli Utsaimin siapa? Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Nah, itu nama kakeknya ya. Berarti kalau antum punya kakek, saya Umar itu, Ahmad Hasan Umar itu nama kakek saya juga itu. Umar itu nama kakek ya. Nah itu kesaliannya. Nah, kemudian setelah tinggal lahir di Harran, summa di Masqa al-Maulud fi Harran yaumal Isnain al-Muwaffaq al-Asir Rabi al-Awwal sanah 661 Hijriyatan al-Mutawaffa mahbusan zulman fi qal'ati Dimasqa fi Dzulqa'dati as-sanah 728 Hijriyatan. Beliau lahir di Harran, kemudian pindah ke Damaskus ya, lahir pada hari Senin tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah dan meninggal di penjara ya secara zalim di benteng Damaskus pada bulan Dzulqa'dah tahun 728 Hijriah. Walahul muallafat al-katsirah fi bayani sunnah. Beliau punya banyak sekali karya tulis untuk menjelaskan sunnah. Coba kitab apa saja yang bapak-bapak dan sekalian tahu karya Ibnu Taimiyah? Majmu' Fatawa, itu kitab masterpiece ya, yang paling masyhur dari karya beliau. Terus apa lagi? Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Terus apa lagi? Apa? Yang membantah tentang hisab itu. Nah, apa? Banyak ya, ada asyasa dalam politik, ada siasa asyariyah ya. Asyasa asyariyah. Kemudian
Ya, Al-Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra ini yang kita sedang bahas ini ya. Dan banyak lagi ya karya beliau. Nah, kemudian wa tauti di arkaniha. Nah, beliau ini termasuk mengokohkan ya rukun-rukun sunnah wa hadamal bid'ah dan menghancurkan bid'ah-bid'ah yang berkembang pada masanya. Ya. Wa mimma alafahu min hadzal bab risalah al-fatawa al-hamawiyah al-kubra ini ya. Dan di antara karya tulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah risalah yang diberi judul al-fatawa al-hamawiyah. Maksudnya apa al-fatawa al-hamawiyah tadi? Al-hamawiyah? Fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang disampaikan kepada penduduk kota Hamad. Yang nama penduduk kota Hamad itu disebut al-hamawiyah. Allati katabaha jawaban li su'alin warada alaihi pisana situmi'atin samani wa tis'in hijriatan. Yang ditulis berdasarkan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan kepada beliau dan itu terjadi tahun 698 Hijriah. Waktu itu usia Syekhul Islam Ibnu Taimiyah baru 37 tahun. Waktu berfatwa ini usianya 37 tahun, yaitu tahun 698 karena beliau kan lahir tahun 661 kan. Nah, 661 sampai 698 sekitar 37 tahun. Jadi kitab ini, fatwa ini disampaikan saat usia beliau 37 tahun. Nah, pertanyaan itu min Hamad. Hamad itu tadi Madinah. Balad fi Syam yang ada di negeri Syam yakni Suriah. Yas'alu fihi amma yaqulu al-fuqaha wa a'immatuddin fi ayati sifat wa ahadisiha. Nah, di mana mereka bertanya kepada Ibnu Taimiyah tentang apa yang dikatakan oleh para fuqaha, nah, para ulama tentang ayat-ayat sifat dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fa ajaba bi jawabin yaqau fi hawalai salasin wa samanina safha. Lalu Syekhul Islam menjawab dengan jawaban yang ya, terkumpulkan kalau ditulis itu sekitar 83 halaman. Wa hasalahu bidzalika mihna. Nah, dengan fatwa-fatwanya ini ya maka dapat ujian berat itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena bertentangan dengan akidah pemimpin waktu itu yang di sekitarnya ada orang-orang Asy'ariyah gitu. Sampai kan ditangkap beliau. Terjadi keributan gitu ya. Wabala ya, ujian fajazahullahu taala anil Islam wal muslimin afdhalal jaza. Semoga Allah memberikan balasan yang baik ya dari Islam dan kaum muslimin seutama-utama balasan untuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, lalu latar belakang penulisan kitab ini apa? Syekhul Al-Imam Ibnu Al-Utsaimin menulis kitab ini latar belakangnya apa? Nah, beliau katakan di sini, walamma kana fahima hadzal jawab wal ihatah bihi mimma yasuku ala kasirin min qurra'ihi. Nah, ketika dalam memahami jawaban ya yang luas itu yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah ya kepada penduduk kota Hamad tadi agak susah dipahami oleh kebanyakan para pembacanya, maka ahbabtu an ulakhiso al-muhimma minhu, maka aku kata Ibnu Utsaimin ya, aku mau meringkas yang penting dari fatwa tersebut ma'aziyadatin tad'u al-haja ilaiha, dengan tentu saja tambahan-tambahan yang memang dibutuhkan untuk lebih menjelaskan lagi. Wasammaituhu, lalu aku beri nama risalah ini dengan Fathu Rabbil Bariyah bitalkhisil Hamawiyah. Itu. Jadi itu beliau kasih judul, memang ini judulnya dari Ibnu Utsaimin sendiri. Fathu itu apa artinya? Fathu itu pembukaan ya, Rabbil Bariyah yang berasal dari Allah. Rabb Bariyah apa? Penguasa alam. Bitalkhis al-Hamawiyah, yaitu dengan meringkas kitab Al-Fatawa al-Hamawiyah. Wa qad taba'tuhu li awwali marratin sanah alab salasumi'atin wa samanina hijriyatan. Pertama-tama kitab ini ditulis
pada tahun 1380 Hijriyah. Nah, waha ana uidu tab'uhu lil marrati tsaniyah, dan ini saya ulangi lagi untuk mencetaknya yang kedua kalinya. Wa rubbama ghayyartu ma ra'aitu minal maslahah tagyiruhu min ziyadatin aw hazbin. Dan mungkin saja di dalam cetakan kedua ini ada sesuatu yang dirubah oleh Ibnu Utsaimin ya, karena beliau melihat ada kemaslahatan ya. Berubahnya dengan ditambahi atau justru dibuang gitu ya. Wallahu as'alu ayyaj'ala amalana khalisan liwajhihi wa nafi'an li ibadihi innahu jawadun karim. Nah, dan Allah lah kita memohon kepadanya supaya Allah menjadikan amal kita ikhlas hanya untuk Allah, bermanfaat untuk para hambanya. Nah, ini Bapak-bapak sekalian ya, muqaddimah kitab Fathu Rabbil Bariyah bitalkhisil Hamawiyah. Jadi saya kira untuk pertemuan perdana ini kita bahas muqaddimah saja dulu ya. Nah, insya Allah nanti kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Nah, maka ada beberapa pertanyaan ya untuk meyakinkan apakah antum ngantuk atau tidak itu ya. Nah, jadi ya, ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Kitab Fathu Rabbil Bariyah ini dan seterusnya merupakan kitab apa ini? Ringkasan dari Al-Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Hamawiyah itu apa maksudnya? Nama penduduk dari kota Hamad yang ada di Suriah. Ya, Syam itu Suriah. Tadi kan sudah dijelaskan, Syam itu meliputi Suriah, Palestina, Yordania, sebagian Irak. Tapi pusatnya Syam itu di Suriah pusatnya. Kiblatnya di Palestina. Nah, itu Al-Hamawiyah itu tadi. Kalau mungkin di peta dunia Syam udah nggak ada ya sekarang, karena udah terpecah-pecah tadinya. Adanya Paman Syam. Indah ya. Nah, lalu kemudian ini kan fatwa. Fatwa tentang apa? Fatwa tentang yang berasal dari pertanyaan-pertanyaan tentang apa? Sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti kalau kita baca lagi, kan bertentangan tuh dengan akidah penguasa kala itu ya. Tahun 661 itu Abbasiyah mungkin ya, sudah Abbasiyah. Sudah Abbasiyah itu apa? Daulah Abbasiyah ya, sudah Daulah Abbasiyah. Nah, akhirnya beliau ditangkap itu ya, di penjara karena berbeda dengan akidahnya pemimpin ya, pemerintah. Ya di Indonesia masih mending lah, coba kalau yang berbeda dengan akidah pemerintah repot juga itu ya. Allahul musta'an ya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga itu tidak terjadi ya. Ya, insyaallah tidak demikian ya. Tapi ya dulu ya begitu keadaannya. Maka diadililah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan memang terjadi keributan ya. Dan beliau dapat ujian karena jawaban atau fatwa-fatwa beliau ini yang berpegang teguh kepada salafus saleh ya, dari kalangan sahabat dan tabi'in ya. Yaitu ikhwas sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Kemudian beliau berfatwa dalam fatwa Hamawiyah Al-Kubra ini, waktu itu usia beliau berapa? 37 tahun. Relatif masih muda ya. Relatif masih muda. Yaitu sebutkan 3 nama besar murid dari Ibnu Taimiyah. Imam Az-Zahabi. Apa karya Ibnu Katsir? Tafsir yang masyhur yang antum kenal ya, Al-Bidayah wa Nihayah. Lalu apa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Ada wadawa, apa lagi? Apa? Zadul yang masyhur, paling masyhur Zadul Ma'ad. Apa lagi? Madarijus Salikin. Apa lagi? Ego 1 Al-Hafan. Banyak ya kitab.
siapa tokoh yang mengatakan andai kata Ibnu Taimiyah itu nggak punya catatan biografi ya? Ibnu Hajar sekolah nih. Wah, belum tuntas saja sejauh ya. Berarti top Abu Dawud ini ya. Betul-betul memperhatikan. Nah, mumtaz antum ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi itu ya, alhamdulillah berarti antum nggak ngantuk ya. Nah, bisa menjawab ya. Jadi saya kira itu, ini jam 9:30 ya. Kalau ada yang mau tanyakan silakan, kalau enggak ya kita tutup. Selain Asy'ariyah di situ yang ahli bidah sama lagi Ustaz. Ya Jahmiyah di antaranya yang hidup ya. Mu'tazilah nah, yang kala itu juga lumayan berkembang ya. Nah itu. Dan ahlul kalam, al-mutakallimun ya. Jadi yang terpengaruh oleh tradisi filsafat Yunani itu hidup juga. Dan memang mereka dekat ya. Asy'ariyah termasuk Mu'tazilah itu. Nah, itu yang dominan waktu itu ya, cukup dominan. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau betul-betul ya berusaha membantah bid'ah-bid'ah, wabil khusus dalam bid'ah akidah ya. Bid'ah akidah. Daulah Abbasiyah, ya tadi beliau mereka pemimpin Daulah Abbasiyah kala itu banyak dipengaruhi oleh pemikiran Asy'ariyah, Abu Hasan Al-Asy'ari itu. Gitu. Nah, ada yang Mu'tazilah itu, kalau Imam Ahmad Mu'tazilah ya, yang gimana? Iya kan, Daulah Abbasiyah muncul setelah keruntuhan Daulah Umayyah ya, Daulah Umayyah. Nah. Yeah. Ada yang ditanyakan? Yang lain? Cukup? Nah. Ya, pasti ditegur oleh Rasulullah. Nah. Itu dari sahabat tapi dibiarin gitu, berarti sampai saat ini juga masih boleh gitu sama ya, kalau misalnya Rasul udah wafat gitu maksudnya. Terus ada sahabat melakukan suatu amalan, gitu ya. Lalu tidak ada yang membantah, satupun sahabat tidak membantah, maka itu jadi dalil, jadi hujjah. Berarti itu masuknya kategori ijma, namanya ijma sukuti ya. Tapi kalau ada sahabat ngomong menguatkan, nah itu namanya ijma sharih namanya. Ya itu. Contoh apa misalnya? Ya itu azan 2 kali, mengumpulkan mushaf Al-Quran. Kan itu dulu zaman Rasul nggak ada dikumpulkan. Yang masyhur itu dia. Ya itu di antara doa-doa yang dibaca oleh, misalnya ada sahabat yang waktu i'tidal itu baca doa Sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, itu kan Rasul nggak pernah ngajarin itu. Tapi ada ya 30 lebih malaikat ya. Ya betadiruna ayyuhum ya yarfa'uha. Berlomba-lomba untuk siapa di antara mereka akan mengangkat amalan itu ke Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul justru memuji gitu. Para Rasul tidak pernah menyampaikannya. Ya itu. Nah, itu jadi sejak zaman Nabi ada ya. Potensinya ada gitu. Maka pasti ditegur. Tapi kalau itu benar, dibenarkan. Nah, yang dibenarkan itu namanya sunnah, apa namanya? Sunnah takririyah namanya. Nah, maka di zaman sekarang itu mungkin nggak ada sunnah takririyah zaman sekarang. Nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin. Ya siapa yang nakrir? Yang nakrir ya mungkin tokohnya itu. Berarti dia ngerasa jadi nabi kalau begitu. Nah itu. Nah, kepedean. Serampangannya di situ gitu ya. Nggak bisa kita menyamakan diri kita dengan sahabat. Ya, kedudukan kita beda karena mereka para sahabat itu hidup di mana Nabi masih hidup gitu. Adapun amaliyah yang dilakukan oleh sahabat, kalau memang nggak ada yang menentang ya itu bisa jadi hujah. Tapi kalau ada yang menentang, ya bukan hujah. Ada kala itu sahabat, ada seorang wanita, suaminya meninggal dalam keadaan hamil. Nah, beberapa hari kemudian
tidak lama dari wafatnya suaminya ini sahabat mulia ya, salah satu ahlul badar ya, ikut perang badar bersama Nabi, meninggal, Sa'ad kalau nggak salah namanya. Istrinya melahirkan. Setelah istrinya melahirkan, istrinya langsung dandan, bersolek. Untuk apa? Supaya ada laki-laki yang melamar. Nah, jadi beliau ini bersolek. Tapi ditegur oleh seorang sahabat Nabi. Nah, ditegur. Waktu itu Nabi masih ada juga, masih hidup. Nah, kamu itu gimana gitu? Ya, baru saja suaminya meninggal dunia, kok sudah bersolek gitu. Lalu beliau akhirnya menemui Nabi SAW. Menemui Nabi, maka oleh Nabi disalahkan, keliru dia. Si sahabat itu keliru, akhta. Ya, dalam menyampaikan pandangannya. Lalu dibenarkan oleh Nabi bahwa wanita hamil itu masa iddahnya adalah saat dia melahirkan. Jadi kalau ada seorang wanita hamil 9 bulan, 1 hari sebelum kelahiran anaknya, suaminya meninggal, besok lusa boleh nggak menikah si wanita ini? Boleh, meskipun dalam masa nifas. Iya boleh. Asal selama nifas jangan digauli. Gitu. Boleh gitu. Dan itu diterangkan oleh Allah Ta'ala dalam surah At-Tolak. Itu oleh Nabi enggak salah itu. Nah, berarti kalau begitu jadi hujah atau tidak? Enggak jadi hujah atau tidak perkataan sahabat yang melarang bersolek wanita ini? Enggak gitu. Karena bahkan disalahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu. Tapi ada yang ditegur oleh Nabi, ada yang dibenarkan semua oleh Nabi. Contoh kasus misalnya, ada sahabat dalam safar mau sholat, airnya nggak ada. Akhirnya mereka tayamum kan? Tayamum. Setelah sholat, ada yang mengulangi, ada yang tidak. Berselisih kan sahabat. Yang benar yang mana? Enggak. Yang benar yang mana? Mereka kan belum tahu. Kalau dulu mereka bingung, ketemu Nabi. Kalau kita bingung, kemana kita? Tanya kiai, tanya ustadz, tanya orang alim gitu ya. Atau buka kitab. Gitu kan kalau sekarang. Nah, dulu tanya Nabi. Apa komentar Nabi kepada mereka yang mengulang sholatnya? Laka ajroni, kata Rasul. Laka ajroni. Kamu dapat 2 pahala. Pahala sholat pertama, pahala dari sholat kedua. Tapi kepada yang tidak mengulang, apa Rasul bilang? Ajaza'at ka sholatuk wa asabta sunnah. Sholatmu berpahala dan engkau sesuai sunnah. Yang tidak mengulang. Nah, berarti yang benar kalau kita mau sholat nggak ada air tayamum, pas kita selesai sholat ada air, sholat lagi atau enggak? Nggak usah, karena itu yang asabta sunnah, sesuai sunnah. Kalau kita sudah tahu hadis ini, kok kita ngulang, benar apa salah? Salah. Karena itu tidak sesuai sunnah, gitu. Nah, itu. Iya. Tapi setelah itu nggak boleh terjadi lagi. Karena dia udah tahu itu salah kan? Waktu itu karena belum tahu. Tapi kalau sudah tahu, apa tetap dapat 2 pahala? Ya enggak, karena itu tidak sesuai sunnah gitu. Bahasa halusnya, kamu itu sebenarnya salah, tapi ya karena kamu belum tahu ya sudah dapat 2 pahala. Bahasa halusnya gitu. Apa? Ya, kalau belum tahu. Tapi kalau sudah tahu, ya, kalau sudah tahu jadi salah. Ya, kalau dia belum tahu, lalu dia melakukan bid'ah, ma'fu anhu. Tapi kalau dia sudah tahu, bertahan dengan bid'ahnya, nah itu yang keliru. Tapi ada juga perselisihan di antara para sahabat dalam memahami hadis Nabi. Tapi dua-duanya gak ada yang salahin, dibenerin semua oleh Nabi, itu ada juga. Yaitu saat Nabi mengutus para sahabat untuk
pergi ke kampung Bani Quraizo. Untuk pergi ke Bani Quraizo. Kata Rasul apa? Janganlah sekali-kali sesuatu di antara yang sholat asar. La tusalliyanna ahadukum. Ya, sampai kalian tiba di kampung Bani Quraizo. Wah, akhirnya kelompok sahabat pergi. Di tengah jalan udah mau maghrib, padahal ke kampung Bani Quraizo masih jauh. Terjadilah perselisihan. Sebagian sahabat memahami, udah kita nggak boleh sholat asar. Ini udah mau maghrib kok nggak sholat asar? Kan pesan Nabi sampai kalian tiba di kampungnya Bani Quraizo. Sementara sahabat lain nggak begitu. Bukan begitu maksud Nabi, kata sebagian yang lain. Maksudnya itu supaya kita bercepat-cepat berangkat supaya sampai ke kampung Bani Quraizo sebelum waktu maghrib. Itu maksudnya Nabi. Nah, karena ini udah mau maghrib sementara perjalanan masih jauh, ya kita sholat asar di sini. Sholat sebagian berangkat nggak sholat. Nah, berselisih kan? Berselisih. Yang benar yang mana? Nah, yang benar yang mana? Yang sholat apa yang nggak sholat? Nah, tidak ada yang disalahkan. Semua dibenarkan oleh Nabi. Tidak ada yang dicela satupun oleh Nabi. Maka, para ulama hadis menyebutkan para sahabat yang lanjut perjalanan, ya walaupun sudah habis waktu asar, mereka tetap sholat asar di kampung Bani Quraizo. Itu adalah mereka yang memahami perkataan Nabi berdasarkan dalalah zahirin nas. Nah, yang memahami berdasarkan zahirnya nas, tidak disalahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sementara para sahabat yang tetap sholat walaupun belum nyampe ke kampung Bani Quraizo, mereka memahami hadis Nabi berdasarkan apa? Dalalatu illatil hadis. Memahami hadis Nabi berdasarkan illah, alasan hadis. Illah itu alasan hadis. Nah, itu. Ketika mereka kembali kepada Rasul menceritakan hal itu, tidak ada satupun yang disalahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang hadis itu ya bisa ada hadis yang memang memungkinkan dipahami secara zahirnya nas dan memungkinkan pula dipahami secara illahnya nas. Nah, itulah yang kemudian kalau di kita ini yang menentukan awal Ramadan dengan ru'yatul hilal itu memahami hadis Nabi berdasarkan apa? Zahirun. Nah, sementara yang menggunakan hisab al-falaki, mereka memahami hadis berdasarkan apa? Petunjuk illatun nas. Nah, di antaranya adalah Syekh Ahmad Muhammad Syakir itu. Itu penjelasan beliau. Nah, ini artinya sebenarnya dua-duanya masru. Dua-duanya masru. Nah, ini Pak Warno ya, pertanyaan antum di grup itu ya. Ini terjawab insya Allah malam ini ya. Nah, ini keterangannya. Hah? Ada. Antum bisa ada ya artikel yang kami baca sebenarnya dari kalangan tabi'in sudah ada itu yang cenderung menggunakan hisab falaki. Kalau antum ingin tahu ya sejarah dengan hisab falaki, baca kitab Awailu As-Suhur Al-Arabiyah ya bil hisabil falaki hal yajuju sar'an. Nah, karya Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Awal-awal bulan Hijriah atau bulan Arab itu, nah, yang ditentukan berdasarkan hisab falaki apakah sesuatu yang masru'? Nah, itu judul kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir. Nah, beliau kesimpulan inti yang disampaikan oleh beliau ini salafi. Beliau manhajnya salaf kuat sekali. Nah, bahwa yang untuk zaman sekarang itu ya memang hisab gitu, hisab falaki. Karena ya bisa dengan jelas, tegas, jauh-jauh hari sudah bisa ditentukan gitu. Dan Rasul tidak melarang. Apa ada larangan? Jangan kalian tentukan awal Ramadan, akhir Ramadan dengan hisab falaki. Ada nggak? Nggak ada. Yang ada itu mengatakan nahnu inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub. Kami ini umat yang ummi,
tidak bisa menulis, tidak bisa melakukan hisab. As-sahru hakadha. Nah, tis'atan wa isruna marratan wa hakadha salasuna yauman marratan. Tis'ah wa isruna yauman marratan salasuna yauman marratan. Nah, dari situlah ada isyarat dari Nabi ketika ya, kemampuan hisab itu sudah dimiliki oleh umat, berarti nah disitulah hisab boleh dilakukan. Mas Robi pernah tanya, lalu gimana kalau sekarang? Nah tadi, kalau hisab sudah bisa dilakukan, ini keterangan dari Syekh Ahmad Muhammad Syakir ya, itu bisa pakai hisab. Tapi kalau umat belum bisa melakukan hisab, ya pakai ru'yatul hilal. Itu karena itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi kalau begitu, yang menggunakan hisab tidak boleh mencela yang menggunakan ru'yatul hilal. Sebaliknya, yang menggunakan ru'yatul hilal tidak boleh mencela yang menggunakan hisab falaki. Nah, di Indonesia itu ada yang menyamakan ormas dengan Syiah, langsung ditangkap polisi kan, dilaporkan ke polisi itu. Nah, karena dia menyebut ormas gitu ya, menyebut nama ormas. Tapi ada ustadz yang menyampaikan ini yang pertama kali orang Syiah gitu ya. Kan tidak nyinggung ormas itu ya. Nah, tapi nanti bantahannya, apakah segala sesuatu yang dilakukan oleh orang kafir, katakan bahkan sekaligus orang kafir yang melakukan, lalu kita otomatis mutlak haram melakukannya? Tidak. Gitu. Nah, kan ada ya kaidah yang berbunyi al-hikmatu dhalatul mu'min aina wujida bahwa ahaqqu biha. Hikmah atau kebenaran itu adalah milik orang beriman. Dimanapun dia ditemukan, maka orang mukmin lebih berhak untuk mendapatkannya. Nah, itu kadang-kadang kias-kias yang terlalu simplifistik ya, terlalu menyederhanakan. Sehingga seakan-akan kalau enggak ru'yatul hilal berarti Syiah gitu kan, berarti sesat dan seterusnya. Enggak ya. Kami punya ustadz-ustadz mereka sangat salafi juga ya. Berpandangan ya begitu. Jadi kita nggak boleh mencela. Walaupun memang ada sebagian ustadz yang seakan-akan mengharamkan gitu ya. Bahkan membawa-bawa ini ke ranah akidah. Ini masalah fikih. Ya, penentuan awal bulan Hijriah itu dengan hisab atau dengan ru'yatul hilal, ini masalah fikih ya, bukan masalah akidah. Itu yang kami ketahui ya, yang kami baca dari kitab-kitab para ulama. Kalau penentuan hari raya, ya. Itu apa? Harus 1 Syawal. Ya iya, hari raya harus 1 Syawal. Iya. Zaman Nabi kan ada yang 30 hari, ada yang 29 hari. Sampai sekarang juga begitu. Ya. Nah. Berarti kan kayaknya nggak mesti 1 Syawal. Kan 1 bulan itu ada yang 20. Kalau Nabi sendiri itu yang bilang, asyhru hakadha, ya, tis'atun wa isruna yauman marratan wa salasuna yauman marratan. Dalam hadis sahih Nabi mengatakan begitu. Jadi 1 bulan itu ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Ramadan juga begitu. Kadang ada 29 hari, kadang ada 30 hari. Berarti kalau Ramadan habis namanya tanggal berapa? 1 Syawal. Dalam kehidupan kita berarti Syawalnya 1 Syawalnya ada 2. Ada yang versi pemerintah dan versi Muhammadiyah berarti. Nggak, saya tadi menjelaskan sama sekali saya tidak menyebut ormas ya. Ini bukan soal ormas pemerintah, ini soal ilmu. Kan orang sering kalau hisab berarti Muhammadiyah, enggak. Jauh sebelum Muhammadiyah itu sudah ada. Nah, qadarullah memang Muhammadiyah cenderung kepada kan sekarang tuduhan orang kalau udah bicara hisab pasti tuduh fanatik Muhammadiyah. Iya enggak? Itu enggak benar itu tuduhan itu, batil itu tuduhan itu. Sebagai barometer sekarang kan? Ya itu salah itu. Ini soal ilmu bukan soal Muhammadiyah gitu. Tapi banyak tuduhan-tuduhan kalau udah bicara hisab itu seakan-akan Muhammadiyah, padahal bukan nih. Sejak dulu, dan saya bicara ini juga tidak atas nama itu. Nah, tapi atas nama dalil ya, atas nama dalil gitu. Ada yang mengatakan rumusnya itu Muhammadiyah itu terlalu cepat. Jadi harusnya
2 derajat, Ah. tapi diambilnya 1 derajat. Sedangkan NU 3 derajat, harusnya 2 derajat sudah apa? Ya, wallah alam kalau itu ya. Nah, ini teknis itu Ya, ya coba derajat sekian berubah-ubah nggak dari dulu sampai sekarang? Berubah-ubah itu. Bahkan mungkin nanti beberapa tahun ke depan bukan lagi 3 derajat, mungkin 5 derajat, bisa jadi. kenapa Iya. tidak ada pertemuan antar ulama untuk membahas ini? Ada upaya-upaya itu sudah lakukan, tapi ya, masih belum ini aja. Karena di negara lain kan selalu sepakat. Nah itu, ya mungkin masih ego, ego kelompok barangkali ya di negeri kita ini ya. Pernah dari kalau buat gereja Ah, ini teleskop kelihatan, ah. kalau pakai mata nggak. Nggak bisa ya. Tapi kalau di gereja itu pakai teleskop kelihatan, pakai mata pun kelihatan, tapi itu sangat tipis sekali. Gitu. Ya, dulu waktu zaman Nabi pakai teleskop nggak? Itu bid'ah juga itu. Kalau kita bicara bid'ah-bid'ahan kan gitu. Nah, itu ya. Jadi ada sebagian orang mengatakan ru'yah dan hisab itu adalah sarana. Bukan ibadahnya. Ibadahnya puasanya. Ibadahnya puasanya. Itu sarana untuk menentukan awal ibadah puasa Ramadan. Sama seperti naik haji, itu ibadah bukan? Tapi berangkat hajinya pakai unta, pakai pesawat, boleh atau tidak? Pakai sepeda? Boleh. Itu sarana. Iya. Nah. Apa? Ya ada doanya, melihatnya. Tapi melihatnya itu doanya ibadah jelas. Tapi melihat sama menghitungnya itu sarana. Gitu. Kalau doa jelas ibadah, karena doa wal ibadah kan. Gitu. Ya naik sepeda mau ke Mekah ada doanya nggak? Ada kan? Ya doanya ibadah. Naik sepeda kan sarananya. Naik pesawat sarananya, naik unta ya sarananya. Tapi kan ilat doanya kan karena lihat hilal. Nah, kalau nggak lihat nggak bakal juga. Lah kalau naik sepeda ilat doanya apa? Naik sepeda. Iya, kendaraan itu kan macam-macam. Ada sepeda, ada motor, pesawat. Kan ilatnya karena kita naik kendaraan. Kalau kita paham artinya kan? Apa artinya? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Waktu itu unta kendaraannya. Ya sama sepeda, pesawat, mobil kan kita juga nggak bisa kendalikan kan, kecuali Allah yang menundukkan untuk kita semua. Jadi itu yang ya gimana? Kalau beda kayak gini solusinya gimana? Ya tadi kalau saya tidak menyalahkan yang menggunakan hisab falaki, tidak menyalahkan. Kalau saya sendiri menerima dua-duanya. Karena yang satu memahami hadis Nabi berdasarkan zahirnya nas, yang satu memahami hadis Nabi berdasarkan ilatnya nas gitu. Nah, dalil itu dibolehkan tadi yang perintah Nabi supaya jangan sholat asar kecuali kalau sudah sampai ke Bani Quraizo itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Intinya gitulah. Kayak kita nggak usah meributkan lagi soal itu gitu loh. Udah. Oh tiap tahun ribut terus, nggak usah. Nah itu. Walaupun yang jelas memang ada khilaf dalam masa itu yang harus kita akui ada khilaf. Udah itu. Cuman tadi cara memahaminya seperti itu. Walaupun soal nanti ada yang setuju ada enggak ya itu emang kembali pada apa yang kita pahami kan gitu. Nah, jadi itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian ya azani Allah wa iyyakum. Nah, ini tadi sambungan dari pertanyaan di zaman Nabi ada enggak sebenarnya sesuatu yang Nabi tidak diajarkan tapi oleh Nabi ditegur ya. Tapi ada juga yang Nabi tidak mengajarkan tapi oleh Nabi dibenarkan itu. Jadi udah ada. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Jadi baik Bapak-bapak dan sekalian ya. Itu yang bisa kita bahas. Sementara cukup dulu ya. Mari kita akhiri baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.